Nah, tapi ketika saat melakukan seks terutama sama orang yang dicintain, tubuh yang selama ini dia benci, itu diterima sepenuhnya sama orang lain. Nah, disitulah momen jiwa dan tubuh itu berdamai dan juga menyatu untuk sementara waktu. Dan yang menikmati adegan tersebut kan fisiknya kan. Jadinya manusia itu diingatkan lagi sama kebertubuhannya lagi, diingatkan lagi sama tubuhnya itu ternyata nyata. Tubuhnya itu ya bakal musnah suatu hari nanti. Ya, jadi gue baru selesai buku yang judulnya itu The Denial of Death, karyanya Ernest Becker. Dan di sini gue cuma pengen sharing-sharing aja apa isi dari buku ini, sepemahaman gue aja. Dan sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau buku ini tuh terbitan tahun 1973 kalau nggak salah. Dan di sini gue bukan orang yang ahli dalam psikologi dan lain-lain, gue cuma sebagai pembaca aja yang awam yang tertarik sama dunia psikoanalisis ini. Jadi mungkin kalau misalkan ada teori-teori yang outdated atau penyampaian gue ada tidak sesuai dengan buku ini, terus di kolom komentar aja biar kita bisa belajar bareng-bareng. Manusia itu selama hidupnya itu dihadapkan dengan dua fakta yang bisa bikin mentalnya tuh lumpuh. Fakta yang pertama itu adalah fakta bahwa kita tuh harus hidup di tengah alam semesta yang luas. Jadinya kita merasa diri kita tuh kecil. Dan fakta yang kedua itu adalah fakta bahwa suatu hari nanti kita tuh bakal dilupain, kita tuh bakal mati dan lain-lain. Kita bakal membusuk, kita bakal jadi makanan belatung dan lain-lain. Dua hal ini itu ternyata kalau misalnya kita bayangkan secara terus-menerus, kita tuh bakal lumpuh nantinya secara mental. Dan kita tuh bakal nggak bisa melakukan apa-apa di dunia. Nah, biar kita nggak lumpuh, itu kita berusaha untuk mengakali dalam tanda kutip, mengakali sistem kematian ini. Dengan cara kita tuh menciptakan ilusi. Kayak misalkan ilusi sosial, ilusi agama, atau ilusi budaya contohnya. Nah, ilusi-ilusi ini itu menciptakan dua output. Output yang pertama itu adalah kita jadi nggak terus-terusan mikir dua hal itu, keterkecilan kita dan kematian kita. Kita jadi terdistraksi gitu. Sama apa yang ada di depan kita. Kayak misalkan kerja, kayak misalkan hobi gitu kan contohnya. Dan output yang kedua itu adalah kita jadi bisa abadi secara simbolis. Dan output yang kedua inilah yang kita sebut nantinya sebagai proyek heroisme. Salah satu cara biar manusia itu nggak lumpuh secara mental itu adalah dengan melakukan yang namanya parsialisasi kalau kata autornya. Nah, parsialisasi ini itu adalah ketika manusia secara mental itu memotong-motong dunia yang begitu luas menjadi potongan-potongan yang kecil. Biar apa? Biar manusia itu nggak ngerasa kecil lagi dirinya. Biar manusia itu ngerasa dirinya tuh punya kendali atas hidupnya gitu. Ya. Ibarat misalkan kita tuh lagi makan satu porsi penuh nih, misalkan satu piring penuh kita lagi makan. Itu kita butuh yang namanya suapan kan. Nah, suapan ini itu biar makanannya itu muat, biar bisa kita kunyah nanti di mulut, biar bisa kita telan gitu. Karena kalau misalkan kita makannya satu piring langsung kita masukin semua ke mulut, ya itu nanti kita bakal keselak. Nah, sebenarnya sama kayak parsialisasi. Kalau misalkan kita menerima dunia yang luas ini secara mentah-mentah tanpa kita potong-potong menjadi kecil, yaitu kita bakal ngerasa lumpuh nanti mental kita. Kita bakal ngerasa nggak berdaya. Ya, bahasa gampangnya kita bakal insecure lah. Nah, potongan-potongan yang kecil ini itu yang kita sebut bahasa familiarnya itu adalah dengan lingkungan. Kayak misalkan lingkungan kerja, lingkungan nongkrong, lingkungan keluarga, dan lain-lain lah. Tetapi parsialisasi ini, kalau misalkan dilakukan secara ekstrim, itu bisa membuat manusia itu menjadi lumpuh lah mentalnya malah. Ernest Becker menyebut fenomena ini dengan sebutan fobia. Ya. Orang yang fobia itu karena dia pengen menghindari suatu hal tertentu, jadinya dia melakukan parsialisasi sampai ekstrim banget lah. Kayak misalkan kita ambil contoh orang yang fobia sama dunia luar. Dia pengen menghindari dunia luar nih. Ya kan? Dia pengen menghindari dunia luar dengan cara dia melakukan parsialisasi yang sedemikian sempitnya sampai ke tahap rumahnya adalah dunianya. Dan akhirnya dia terkurung tuh sama dunianya yang sesempit itu. Dan ketika misalkan dia beraktivitas di luar dunianya, dia bakal ngerasa lumpuh. Dia bakal ngerasa dirinya tuh gak berdaya. Beda sama orang yang ngelakuin parsialisasi secara normal. Orang yang ngelakuin parsialisasi secara normal, ini mereka kalau misalkan beraktivitas yang tidak di dunianya, yang di luar di dunianya, ya mereka nggak lumpuh, mereka cuma kurang antusias saja, kurang excited aja mereka. Cara yang lain itu adalah dengan mewujudkan proyek heroisme kita gitu. Proyek heroisme ini itu yang bisa menyelamatkan kita secara simbolis dari yang namanya kematian dengan cara meninggalkan legacy di dunia. Ya memang nanti kita tuh bakal mati, memang nanti tuh kita bakal jadi makanan belatung, tapi setidaknya nama kita itu
masih hidup di dunia dengan legacy yang kita tinggalkan di dunia ini selama kita hidup gitu. Jadi ya memang tubuh kita tuh bakal mati, tapi nama kita tidak mati semudah itu gitu. Nah kata Becker, proyek heroisme kita itu sebenarnya butuh yang namanya wadah. Nah wadah ini itu fungsinya adalah biar bisa menjamin nilai diri kita atau self esteem kita. Atau biar hidup kita tuh ada dinamikanya, bisa berwarna lah hidup kita, nggak monoton gitu-gitu aja hidup kita. Nah kata Becker itu sebenarnya wadah ini itu harusnya diserahin sama hal-hal yang sifatnya abstrak, kayak misalkan negara, agama, atau ke Tuhan gitu. Kata dia begitu. Tapi kan zaman sekarang itu kan udah banyak orang-orang yang nggak percaya hal-hal yang abstrak kayak gitu. Tapi mereka tetap harus nih nyerahin wadah ini ke suatu hal. Karena mereka sudah nggak percaya sama hal yang abstrak yang tadi gue sebutin. Akhirnya mereka mindahin wadah ini ke suatu hal yang dekat sama mereka. Kayak misalkan ke pasangan, ke public figure, atau bisa juga ke karya seni gitu. Nanti kita bahas satu-satu. Dan pemindahan wadah ini itu yang disebut sama Sigmund Freud dan juga Ernest Becker dengan sebutan transferensi. Orang yang ngelakuin transferensi kepada hal yang fana itu kata Becker malah sangat rawan untuk jatuh ke lubang neurotik. Karena objek transferensinya ini bisa mengkhianati ekspektasi mereka sendiri. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari orang yang melakukan transferensi kepada pasangan. Ya. Orang yang melakukan transferensi kepada pasangan itu biasanya berharap bahwa si pasangannya itu bisa menjamin nilai diri mereka atau self esteem mereka. Itu berharap bahwa pasangannya itu bisa mengurangi kecemasan dia terhadap suatu hal. Dan berharap bahwa si pasangannya itu bisa menyelamatkan dia dari kecemasan. Ya. Atau ya sekedar bisa mengapresiasi proyek heroisme dia gitu. Nah, dengan melakukan hal itu secara nggak sadar kata Becker itu kita sudah memindahkan pasangan kita ke atas kita derajatnya dan menganggap bahwa pasangan kita itu adalah sang penyelamat atas kecemasan kita. Nah, bahayanya adalah ketika nanti suatu hari pasangan kita itu tertimpa suatu hal yang selama ini kita cemasin, yang selama ini itu kita lari dari kecemasan itu kita nanti malah menjadi semakin cemas, bukan hilang malah. Karena benteng yang udah kita bangun, benteng yang kita harapkan bisa menyelamatkan kita dari serangan kecemasan, itu ternyata bisa roboh juga. Bisa hancur juga sama serangan bertubi-tubi kecemasan. Jadinya, alam bawah sadar kita itu menerjemahkan hal tersebut dengan sang penyelamat aja gagal untuk menyelamatkan kita. Atau sang penyelamat aja bisa kena. Apalagi aku. Jadinya posisi kita itu jadinya posisi yang rawan untuk diserang sama berbagai kecemasan. Karena benteng kita udah roboh. Sebelum kita lanjut ke masalah transferensi yang selanjutnya, gue mau geser bahasan dulu nih. Gue mau ngebahas masalah seks. Karena seks dan juga transferensi kepada pasangan itu dijadiin satu bahasan sama si Ernest Becker ini. Dia pengen ngejelasin paradoks manusia melalui seks. Intinya begini, manusia itu selalu mengalami yang namanya dilema kebertubuhan. Di mana jiwanya itu selalu menginginkan hal yang lebih tinggi daripada tubuh biologisnya lah, tubuh fisiknya gitu. Tapi kan dihalangin nih sama tubuh fisiknya kan. Jadinya manusia itu cenderung membenci atau malah sampai jijik sama tubuhnya gitu. Nah, tapi ketika saat melakukan seks terutama sama orang yang dicintain, tubuh yang selama ini dia benci, itu diterima sepenuhnya sama orang lain. Nah, disitulah momen jiwa dan tubuh itu berdamai dan juga menyatu untuk sementara waktu. Dan yang menikmati adegan tersebut kan fisiknya. Jadinya manusia itu diingatkan lagi sama kebertubuhannya lagi, diingatkan lagi sama tubuhnya itu ternyata nyata. Tubuhnya itu ya bakal musnah suatu hari nanti. Paradoksnya adalah, seks itu selalu diasosiasikan sebagai dorongan untuk hidup atau eros. Ya kan? Jadi di satu sisi, dia sedang melakukan tindakan yang secara simbolis adalah dorongan untuk hidup. Tapi di satu sisi, dia ingat lagi sama kematian. Gitu. Makanya kata Ernest Becker, eros yang menjadi simbol kehidupan dan thanatos yang menjadi simbol kematian, itu nggak bisa dipisahin. Dan kenapa sih kita tuh sering dengar kalau seks itu adalah suatu hal yang tabu gitu. Kasarnya begini, manusia itu adalah makhluk yang sadar akan kematiannya kan? Dan dia bisa mewujudkan proyek heroismenya yang melampaui kebertubuhannya gitu. Nggak cuma sekedar berkembang biak, sedangkan hewan proyek heroismenya itu ya cuma sekedar berkembang biak doang. Mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Proyek heroismenya cuma bisa dilakukan dengan berkembang biak, yang mana itu harus dilakukan dengan melalui seks ya kan. Nah, jadi kalau ada manusia yang proyek heroismenya itu dengan cara berkembang biak doang atau dengan cara melakukan seks doang, yang gak ada bedanya sama kambing yang besok itu bakal disate. Oke, kita balik lagi ke masalah transferensi. Kita udah selesai bahas masalah seks. Transferensi yang selanjutnya itu adalah transferensi kepada public figure. Ya. Kita ambil contoh yang udah dijelasin sendiri nih sama si Ernest Becker, yaitu kasus keluarga Manson.
Kalau kita lihat foto-foto atau media-media yang nunjukin mereka ditangkap itu, anggota-anggota keluarga Manson ini ditangkap, itu kita lihat bahwa mereka itu tidak menunjukkan perasaan bersalah sama sekali. Wajah mereka itu malah ada yang senyum, ada yang kayak ya udah santai aja gitu. Nah itu terjadi karena mereka anggota-anggotanya ini sudah melakukan transferensi secara sepenuhnya kepada si Charles Manson ini. Jadinya mereka merasa kalau resiko yang bakal mereka terima itu bakal ditanggung sepenuhnya sama si Charles Manson ini gitu. Sebagai gantinya si Charles Manson itu bebas mengeksploitasi mereka gitu. Lah kok mereka mau nih dieksploitasi sama si Charles Manson ini? Ya karena mereka ngerasa kalau visinya Charles Manson ini bisa menjamin self esteem mereka, bisa bikin mereka ini ngerasa pahlawan lah gitu, tanpa ada resiko yang mereka tanggung gitu. Jadinya yang lengkap, mereka merasa diri mereka tuh pahlawan, self esteem mereka tuh udah dijamin sama si Charles Manson, dan mereka ngerasa ya nggak perlu menanggung resiko apa-apa lagi gitu. Dan memang ini yang terjadi di kebanyakan kultus. Dan Ernest Becker itu menyebut kejadian ini, fenomena ini dengan sebutan cheap heroism atau kepahlawanan murahan. Oke, transferensi yang terakhir, dan transferensi ini cukup dikagumin sebenarnya sama Otto Rank dan juga Ernest Becker, yaitu transferensi kepada karya seni. Ya. Dan Otto Rank menyebut orang-orang kayak gini itu dengan sebutan artis di bukunya yang berjudul Art and Artist. Nah, kita pakai kata yang sama ya buat nyebut mereka ya. Sebenarnya para artis ini itu sebenarnya melakukan parsialisasi secara normal. Mereka motong-motong dunia itu secara normal. Cuman hasil parsialisasi mereka ini mereka jadikan karya seni. Tadi kan gue ingin ibaratnya pakai makan ya. Jadi ibaratnya orang artis ini adalah ibaratnya mereka ini lagi makan. Kalau orang normal itu mereka makan, kunyah terus ditelan. Tapi artis ini mereka tuh nyuap, kunyah terus dilepeh lagi. Nah hasil lepehannya ini yang mereka jadikan karya seni gitu. Tapi lagi-lagi kata Ernest Becker, hal ini sangat rawan untuk jatuh ke lubang neurosis. Karena karya seni itu kan sifatnya fana. Karya seni itu juga bakal musnah suatu hari nanti ya. Yang awalnya si artis ini menciptakan karya seni itu untuk menjamin nilai diri dia, untuk melarikan diri dari kematian secara simbolis. Tapi ternyata karya seni itu juga bersifat fana. Karya seni itu juga tidak abadi. Karya seni itu juga bakal musnah suatu hari nanti. Jadi bukannya lari dari kematian, bukannya lari dari kematian secara simbolis, tapi malah karya seninya itu malah jadi reminder dia, malah jadi reminder si artis ini kalau si artis ini ya bakal mati. Jadi antara si artis dan juga karya seni yang dia ciptakan itu nggak ada bedanya ya. Jadi kurang lebih itu ya usaha-usaha manusia untuk menghindari kematian secara simbolis gitu. Dan tenang aja, itu bukan hal-hal yang negatif sebenarnya, tapi justru hal yang normal gitu. Dan memang kita harus melakukan hal itu, karena kalau kita tidak melakukan hal-hal itu ya kita bakal lumpuh lah di dunia, kita bakal nggak bisa melakukan apa-apa lah selama di dunia ini. Dan setidaknya itu yang gue baca dari bukunya ya kan. Dan gue baru tahu nih, ternyata ada beberapa teori atau beberapa eksperimen yang memang inspirasinya tuh dari buku ini. Kayak contohnya TMT atau Terror Management Theory yang dipublikasi pada tahun 1991 ya kalau nggak salah. Dan diterusin menjadi Meaning Management Model atau 3M, MMM yang dipublikasikan pada tahun 2006 kalau nggak salah. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi ya setelah gue riset. Jadi mungkin buku ini kalau misalkan dijadikan lagu ya, itu adalah lagunya Eminence yang judulnya Death Shall Have No Dominion. Jadi gimana nih menurut lo tentang pembahasan kita kali ini? Terus di kolom komentar.